Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryani, saya adalah guru agama Islam di SDN 006 Sungai Kunjang, Samarinda. Saat ini saya juga sebagai mahasiswi PPG Angkatan Pertama dalam jabatan 2021 di UINSI Samarinda, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dalam video pembelajaran saya kali ini adalah video pembelajaran di uji kinerja UKM PPG dalam jabatan 2021 bertepatan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 yang saya laksanakan melalui daring dengan virtual Zoom. Materinya adalah materi pada pelajaran ketiga dengan materi nama-nama Allah yang indah. Dengan submaterinya adalah mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Bersama siswa-siswi kelas 6 semester 1 di SDN 006 Sungai Kunjang, Samarinda. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita bertemu lagi pada hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian semua, Nak? Baik, Bu. Baik. Bu. Suara Ibu Yani sudah terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas. Gambarnya juga sudah jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya dengar ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita mau baca doa dulu. Sudah. Coba Mirza Altamis, silahkan dipimpin doa kita pada hari ini. Silakan, Nak. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semua sudah kita baca doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Oke, hari ini kalian senang? Senang atau tidak? Senang, Bu. Senang, Bu. Kalau senang silakan semuanya tersenyum. Tersenyum, angkat bibirnya. Kalau memang senang silakan tersenyum dulu. Karena kalau kita tersenyum, sarafnya naik ke otak dan otaknya itu semakin saraf-sarafnya tersambung, nah. Karena kita bahagia. Bahagia. Kalian bahagia hari ini? Bahagia. Coba tepuk tangan semua. Coba tangannya gini kan? Tepuk tangan. Iya. Sekarang kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Merdeka, sekali merdeka.
Semoga dengan kita nyanyi kita semakin semangat. Oke? Semangat belajarnya. Ibu mau mengecek siapa-siapa yang hadir pada hari ini. Silahkan kalian tulis nama lengkap kalian di kolom chat. Coba ditulis sekarang supaya ibu bisa lihat siapa yang hadir hari ini. Dan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah kalian nanti melihat video, gambar, nah ibu harapkan kalian mampu menganalisis perilaku yang merefleksikan pemahaman makna Asmaul Husna. Asmaul Husnanya 4 seperti minggu yang lalu. Masih 4 ya. Kemudian yang kedua, mampu memecahkan permasalahan yang terjadi di kehidupan kalian sehari-hari. Ini tujuan kalian dan ini akan ada kegiatannya pada hari ini. Nah, sekarang, siapa yang masih ingat materi minggu lalu kalian belajar tentang apa? Coba dibuka mic-nya. Asmaul Husna. Asmaul Husna, ya. Asmaul Husnanya ada berapa yang dipelajari kemarin? 4. Ada 4. Coba Kila Nafisa, Al-Muqtadir. Apa artinya, Nak? Allah Maha Berkuasa. Iya, benar. Nur Aziza, Al-Muqaddim apa, Nak? Artinya? Allah Maha Mendahulukan. Iya. Terus siapa lagi ya? Ibu tunjuk. Rai Rehana, Al-Baki. Al-Baki apa, Nak? Allah Maha Kekal. Iya, semuanya hebat. Berarti semuanya sudah paham, sudah mengetahui tentang makna Asmaul Husna. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mengakui nama-nama Allah yang indah. Jadi kalian sudah mengenal maknanya. Nih, Asmaul Husna yang ini kalian sudah kenal, sudah paham maknanya. Jika sudah paham, tunjukkan perilaku yang baik yang diajarkan Allah melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya. Jadi nanti kita akan mempelajarin ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengakui nama-nama keempat Asmaul Husna itu? Supaya lebih tahu, silakan simak video ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Yani hari ini dalam pembelajaran kita, yaitu pelajaran ketiga, mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan kita sehari-hari. Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik itu ada 99. Tetapi yang akan kita bahas hari ini ada 4, yaitu yang pertama As-Somad, Allah tempat meminta. Yang kedua Al-Muqtadir, Allah Maha Berkuasa. Yang ketiga Al-Muqaddim, Allah Maha Mendahulukan. Yang keempat adalah Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah As-Somad, artinya Allah Maha dibutuhkan atau tempat meminta. Lihatlah surah Al-Ikhlas ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad. Allah adalah tempat meminta atas segala sesuatu. Bagaimana cara kita mengakui sifat As-Somad?
Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Contohnya, kita melakukan segala kegiatan kita itu diawali dengan doa, meminta kepada Allah untuk melancarkan semua kegiatan kita. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita berinfak atau bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Contohnya, kita bisa mengunjungi teman kita yang lagi sakit dan memberikan kata-kata yang baik dan memotivasi dia supaya cepat sembuh. Yang kedua adalah Al-Muqtadir, artinya Allah Maha Berkuasa. Perhatikan tubuh kita. Kita bisa bernapas, melihat, makan, minum, dan lain sebagainya. Itu semua adalah kuasa dari Allah. Bila Allah menghendaki, maka kita bisa melakukan semuanya. Perhatikan surah Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia akan berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun. Maka apapun yang Allah kehendaki akan terjadi karena Allah adalah Maha Berkuasa. Mari kita mengakui sifat Al-Muqtadir dengan cara 1. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. 2. Berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim, artinya Allah Maha Mendahului. Mari kita mengakui sifat-sifat Al-Muqaddim dengan cara 1. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Nah, yang kedua, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kita sendiri. Yang keempat adalah Al-Baqi, artinya Allah Maha Kekal. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar gempa bumi. Kemudian ini adalah gambar rumah yang terbakar, hutan yang terbakar. Semua yang ada di dunia ini tidak akan kekal. Bila Allah menghendaki, maka semuanya akan binasa. Nah, contoh ketidakkekalan manusia adalah pertama, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita bisa tua, renta, dan mati atau meninggal dunia. Nah, yang kedua, waktu yang akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Demikian materi dari Ibu Yani. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah melihat videonya. Coba siapa yang bertanya, buka mic-nya dulu, baru silakan bertanya. Kalau nggak ada ibu yang bertanya, coba sebutkan satu saja cara kita mengakui Asmaul Husna As-Somad. Mirza Al-Tamis. Ketika kesulitan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memohon bantuan kepada Allah. Ya. Al-Muqtadir. Bagaimana cara kita mengakui bahwa Allah itu Al-Muqtadir, Maha Berkuasa?
Siapa? Sesuatu yang bermanfaat, Bu. Melakukan sesuatu yang bermanfaat. Oke. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan lewat grup WA. Ibu Yani beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya dari sekarang. Silakan. Sudah? Sudah. Ibu panggil namanya. Silahkan sebutkan ajakan tadi. Oke ya? Winda. Aku siap menolong siapapun yang membutuhkan teman yang terjatuh. Aku harap bersikap mandiri. Menyiapkan baju sekolah. Aku tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Membantu ibu menyapu. Oke. Lanjut. Siapa lagi nih ya? Ahmad Ibnu Jabar. Ibnu Jabar. Iya, Jabar dulu. Rena. Yang aku tidak boleh menunda-nunda pekerjaan itu mengaji. Ngaji. Terus. Kalau yang aku harus bersikap mandiri itu membersihkan tempat tidur sendiri. Temenin aku siap menolong siapapun yang membutuhkan itu, menolong membantu ayah mencuci mobil. Udah, itu aja. Oke. Sekarang yang cewek lagi. Brilian. Cewek dulu, Muhammad Fatir. Cewek dulu, cewek. Aku siap Brilian. menolong siapapun yang membutuhkan. Menolong teman yang terjatuh saat bermain bola. Aku harus bersikap mandiri, tidur. Aku tidak boleh menunda pekerjaan mengaji. Oke. Bagus sekali ya. Sekarang cowoknya Muhammad Fatir Hafiz. Yang dari tadi yang menolong siapapun yang membutuhkan. Membantu nenek menyeberang jalan. Aku Terus? harus bersikap mandiri. Potong kuku. Aku Oke. tidak boleh menunda pekerjaan. Belajar. Ya, belajar. Tidak boleh kalau menunda. Kalau ada PR cepat dikerjakan. Yang perempuan lagi. Siapa ya? Ibu panggil namanya. Ini kayaknya banyak laki-lakinya nih. Indianti. Indianti, Bu. Ya, Indianti. Ayo, Nak. Mikael, Bu. Aku siap menolong siapapun yang membutuhkan. Menolong bapak bersih-bersih rumah. Aku harus aku harus bersikap mandiri, belajar. Aku tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Di sini Apa? membantu orang tua, Bu. Ya, membantu orang tua. Kemudian siapa lagi yang cowok? Mikael. Mana Mikael? Mikael, Bu. Mikael, coba sebutkan yang sudah kamu kerjakan. Aku siap menolong siapapun yang membutuhkan, teman yang tidak memiliki penghapus, sama membantu teman yang kena musibah, menolong teman yang kesulitan, menjaga adik, membantu ayah membersihkan halaman. Oke, banyak ya. Nggak apa-apa, itu bagus. Yang ceweknya lagi, Nia Angelina. Aku siap menolong siapapun yang membutuhkan, menyumbang baju layak pakai kepada yang kena musibah dan orang miskin. Aku harus bersikap mandiri, mengerjakan tugas dan ujian sekolah sendiri. Aku tidak boleh menunda-nunda pekerjaan mengaji. Alhamdulillah. Ya, bagus ya. Semuanya sudah. Ezar, Faiz Ezar, silakan Nak, dibaca yang sudah kamu kerjakan. Satu saja. Ya. Aku siap menolong siapapun yang membutuhkan. Ibu,
membantu ibu memasak, menyimpun rumah. Aku harus bersikap mandiri, menyapu rumah atau membersihkan rumah. Aku tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Mengaji. Mengaji, iya. Oke, bagus ya. Sekarang yang cewek lagi. Yang cewek yang belum, Natania. Natania Belva ya. Ayo nak. Aku siap menolong siapapun yang membutuhkan, membantu adik mengerjakan PR. Aku harus bersikap mandiri, belajar sendiri. Aku tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Mengaji. Iya. Rata-rata hampir sama, tapi bagus jawabannya, bagus-bagus semua. Oke. Sekarang Siva Nabela. Siva Nabela. Aku siap menolong siapapun yang membutuhkan, menolong teman yang kesusahan, membantu orang tua di rumah. Aku harus bersikap mandiri, membersihkan kamar sendiri, mencuci piring sendiri. Aku tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, sholat, belajar, mengaji. Iya. Betul sekali. Terima kasih Siva, bagus sekali ya. Sekarang Muhammad Ridho. Ini tadi sudah kita tanya jawab. Sekarang Ibu mau menjelaskan sedikit. Coba. As-Somad, Allah tempat meminta. Nih, bagaimana kita mengakuinya? Menjadikan Allah sebagai tempat meminta. Kita harus berdoa kepada Allah. Kemudian Al-Muqtadir, Maha Kaya. Gimana caranya? Jadikan Allah tempat berlindung. Karena Allah itu Maha Kuasa. Kemudian berlomba-lomba cari kebaikan. Al-Muqaddim, Allah Maha mendahului. Bagaimana cara kita? Nih, berbuat kebaikan terlebih dahulu kalian. Kemudian jangan menunda-nunda pekerjaan. Ada PR cepat dikerjakan. Nah, yang ini nih, karena Allah itu al-baqi, kekal, hanya Allah yang kekal, manusia atau makhluk lainnya di dunia ini nggak akan kekal. Ini buktinya bahwa manusia itu tidak kekal. Dari bayi, jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, jadi om-om, jadi bapak-bapak, jadi kakek-kakek, dan jadinya keranda. Tahu nggak keranda? Mati atau meninggal dunia. Ini bukti bahwa manusia itu tidak kekal. Waktu berlalu begitu cepat. Oke, sekarang kita mau diskusi kelompok. Nah, nih yang kalian diskusikan ini. Bentar ya. Nih, kalian nanti bergabung ke kelompoknya masing-masing selama 10 menit kelamaan deh. Sekitar 7 menit. 7 menit lah. Nih, bahan diskusinya yang sudah Ibu share ke WA. Rina mendapat musibah kebakaran. Anggapnya kita kenal dengan si Rina ini. Rina ini adalah teman sekelasmu di 6B. Ini misalnya ya nak, karena ini adalah sebuah problem, masalah. Rina mendapat musibah kebakaran. Semua buku dan pakaiannya habis terbakar. Pakaiannya hanya melekat di badan. Rina dan orang tuanya tinggal sementara di pengungsian bersama korban kebakaran yang lain. Nah, sebagai temannya, kalian bagaimana sikap kalian terhadap masalah yang dihadapi Rina? Silahkan diskusi dengan teman kalian. Oke ya. Kemudian ini caranya begini. Nanti tulis nama kelompoknya, nama temennya. Seandainya satu kelompok itu ada Afifah, Akila, Rizky, sama Fadia, tulis namanya. Terus sikap kalian harus gimana? Silakan diskusikan ke kelompok kalian. Ibu mau bagi kelompok. Kalau nanti di layar HP kalian atau laptop kalian ada tulisan join ke grup, silakan join ke grup ya. Rizky Pratama kenapa keluar nak? Rizky, kenapa keluar?
terkeluar sendiri, Bu. Oh iya kah? Coba Ibu masukkan lagi ya. Ibu masukkan lagi di kelompok 3 tadi kayaknya kamu. 1, Bu, tadi. Oh iya kah? Ya sudah. Ibu masukkan. Lihat tuh di HP-nya. Afifah, kenapa keluar dari grup? Afifah. Udah keluar, Bu. Ntar, Ibu masukkan lagi ya. Kamu kelompok berapa tadi? Ke 1. Oh, berarti coba Ibu masukkan ke ini kelompok. Cobain ya, Ibu masukkan dulu kelompoknya. Kelompok 1 dulu. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Nur Azizah, silakan. Silakan Nur Azizah kelompok 1 untuk membacakan. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi. 1. Memberikan baju berupa baju sekolah atau baju untuk dipakai sehari-hari. 2. Memberikan sumbangan berupa uang. 3. Memberikan perlengkapan sekolah. 4. Memberikan buku pelajaran berupa buku tulis. 5. Memberikan tempat tinggal sementara. Kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1. Siapa yang mau menambahkan atau menyanggah? Gimana caranya kamu? Uang dari mana kalian punya untuk menyumbangkan? Bikin sumbangan, Bu. Kita Sumbangan. punya dari tetangga-tetangga lain atau kelas-kelas lain. Oh gitu. Meminta sumbangan kepada relawan, boleh tetangga, teman gitu ya? Iya. Oke. Kelompok 2. Saya dari kelompok 2 mau membacakan secara terhadap masalah yang dihadapi Rina. 1. Menyumbangkan baju yang masih layak untuk pakai Rina. Terus 2. Menyumbangkan buku atau alat tulis ke Rina untuk sekolah. 3. Menghibur Rina biar tidak sedih lagi. Terus 4. Menyumbangkan sumbangan atau sembako ke keluarga Rina. Siapa yang mau bertanya sama kelompok 2 atau menanggapi? Gak apa-apa nak. Apa yang diutarakan Farid itu, walaupun seandainya dia bercanda ataupun benar, perkataan kita adalah doa. Apapun yang kamu bicarakan yang baik, itu akan bisa menjadi doa kita, bisa dikabulkan sama Allah. Bila menghibur temannya, menghibur Rina, bagaimana cara menghibur Rina? Tadi kan menghibur Rina, Bu, supaya dia nggak bete gitu kan? Bagaimana cara menghibur Rina? Menghiburnya tuh kayak apa sih? Naikin moodnya lagi, seperti anggapnya dia suka jalan-jalan, diajak jalan-jalan gitu. Diajak jalan-jalan, diajak main game gitu ya? Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil dari jawaban kita. 1. Memberikan sembako berupa makanan seperti nasi atau makanan ringan. 2. Memberikan baju yang layak kepada Rani dan korban kebakaran lainnya seperti baju sekolah atau baju sehari-hari yang layak untuk dipakai. 3. Memberikan sedekah kepada Rina dan korban lainnya, kayak apa ya, memberikan sedikit uang, enggak juga sih, kadang juga bisa banyak gitu kan. Terus juga makanan gitu. 4. memberikan buku atau alat tulis lainnya untuk belajar. Buat yang anak-anak kan biasanya ada yang masih sekolah gitu. Nomor 5, memberikan tempat tinggal yang layak gitu, kayak memberikan tempat tinggal sementara gitu. Oke, begitu sudah? Ada lagi Zoom. Iya. Oke, beri A+ buat kelompok 3. Bun. Oke, terima kasih Akila. Sekarang ada yang mau bertanya dengan kelompok 3?
kesimpulan dari diskusi pelajaran kita pada hari ini. Rizky Pratama. Dua, Al-Muqtadir adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Kita akui kemahakuasaan itu dalam langkah-langkah hidup kita sehari-hari. Dalam alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang nomor 3, Fadia Inaya. Al-Muqaddim adalah Maha mendahulukan, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Oke, yang terakhir cowok Mirza. Al-Baqi adalah yang Maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kekal. Sedangkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana atau akan merusak, musnah. Oke, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sesuai dengan diskusi kita bahwa Allah itu Maha kekal. Semua manusia itu tidak kekal. Contohnya ketika Rina rumahnya kebakaran, nggak ada yang kekal. Nah, rumah aja juga nggak bisa kekal. Itu bencana itu akan datang kapanpun. Karena Allah Maha menentukan, maka Allah menentukan nih rumah Rina kebakaran. Maka Allah Maha menentukan. Jadinya makanya kita harus melakukan hal-hal yang yang wajib kita kerjakan, tidak boleh tunda-tunda. Contohnya adalah sholat. Kemudian kalau ada masalah seperti Rina, mohon perlindungan kepada Allah, meminta kepada Allah, karena Allah itu Maha dibutuhkan. Kalau jadi Rina minta, ya Allah berikanlah aku rumah yang baru ya Allah, biarkan nanti rumahku tambah besar. Siapa tahu dengan kebakarnya rumah Rina dapat rumah yang besar. Karena ada siapa tadi Farid mau ngasih Ferrari, ya kan? Nah gitu. Jadi semua permasalahan Rina itu banyak orang yang mengalaminya. Kita pun mengalaminya, tapi bukan berbentuk kayak kebakaran, kayak kita bete dicuekin sama teman kita. Itu suatu masalah juga. Nah, makanya kita harus nih pesan ibu, karena kalian sudah hafal 4 Asmaul Husna ini, setiap hari kalau lagi bengong atau lagi main game atau lagi lihat HP, baca, berzikir. Oke, tugasnya hari ini adalah silahkan nanti ibu kirimkan ke WA, kerjakan soal di Google Form, dan kirimkan juga LKPD yang tadi, yang mandiri, kegiatan yang tidak boleh ditunda itu difoto, dimasukkan di Google Form, diupload, ya. Nanti kalau ada yang nggak bisa silahkan japri Ibu Yani. Kemudian pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang zakat. Karena minggu ini tentang Asmaul Husna itu udah selesai. Jadi kita akan belajar tentang zakat. Jangan lupa baca buku paketnya. Apa itu zakat? Kemudian supaya kalian lebih paham. Nanti Ibu juga akan kasih. Kalau mau lihat di YouTube Ibu, silahkan. Di YouTube Ibu itu sudah ada di yang tahun kemarin, itu ada Ibu buat. Nanti yang tahun ini kemungkinan Ibu juga akan buat lagi. Silahkan lihat di YouTube Ibu ya. Sebelum Ibu tutup, pesan Ibu Yani, jangan lupa 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Kalau nggak perlu nggak usah kemana-mana, di rumah saja. Oke ya, jangan lupa ini pesan Ibu, dan pesan Ibu lagi, jangan lupa sholat dan membantu orang tua kalian. Sebelum kita akhiri, kita baca surah Al-Asr. Sudah hafal atau belum? Coba kalau hafal buktikan. Kita buka semua mic-nya.
kita baca surah Al-Asr sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Bisa alhamdulillah? Ayat 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian senang hari ini belajar dengan Ibu Yani? Coba buktikan. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Yang laki-laki jangan jaim dong, nggak senyum. Boleh laki-laki, masa boleh laki-laki percaya aja yang senyum dong. Oke. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini kalian lebih paham tentang Asmaul Husna yang 4 itu. Oke. Bertemu lagi dengan Ibu Yani minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bertemu lagi sama Ibu Yani ya.